Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Gajayana TV, balik lagi di program Ngopi Ngobrol Perkara Islam bersama saya Zinta Putri. Terima kasih untuk Karita Malang yang sudah mensupport untuk program kali ini. Hari ini kita balik lagi ngebahas gimana tentang seputar puasa, kemudian juga tentang Islam dan juga tentang banyak hal lah ya yang kita relate juga dalam kehidupan sehari-hari pastinya. Dan sudah bersama saya kembali bersama Ustadz Irsyad. Assalamualaikum Ustadz. Nah hari ini Ustadz kita mau ngebahas tentang puasa lagi. Tapi ini unik Ustadz temanya adalah puasa tapi setengah hati. Nah karena banyak ya dalam artian mungkin kita sebagai manusia itu juga belum 100% bisa menjalankan ibadah puasa dengan menjalankan semua yang harus diperintahkan atau mungkin bahkan dari niatnya dulu nih, setengah hatinya itu dari niat gitu Ustadz nih. Ada beberapa yang belakangan ini gitu Ustadz ya kita lihat di sosial media, kemudian juga mungkin di TV untuk berita-berita yang banyak hal yang kayak kurang viral juga, tapi juga kurang baik gitu ketika menjalankan ibadah puasa. Contohnya misalnya selama puasa tuh kita susah untuk menahan emosi. Itu banyak banget kejadian. Bahkan sampai ada kejadian di salah satu daerah gitu ya, ini anak-anak gitu Ustadz sampai berbuat anarkis gitu kan kepada temannya yang temannya ini nggak ketahuan nggak puasa atau mokel gitu Ustadz, tapi akhirnya teman-temannya memberikan penyerangan gitu ya kan sampai ke fisik gitu Ustadz. Nah itu seperti apa Ustadz? Barangkali ada satu hadis yang kemudian bisa jadi renungan kita semuanya bahwasanya Atadruna manil muflis, kata Rasulullah, ketahuilah siapa orang yang bangkrut itu. Al-muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang kemudian menghadap kepada Allah dengan membawa pahala yang luar biasa. Pahala Al-Quran, pahala puasa, pahala sholat, pahala zikir, pahala sedekah, pahala apapun itu di bawah. Segudang pahala dibawa untuk menghadap Allah, tapi di sisi lain dia mencaci maki, di sisi lain dia menggunjing, di sisi lain dia mengolok-ngolok, dan puncaknya dia sampai memukul dan membunuh. Nah, maka dia termasuk orang yang bangkrut, maka puasanya akan menjadi sia-sia kalau kemudian dia tidak memperhatikan itu. Maka memperhatikan, menjalin hubungan baik dan sesama itu saya kira itu hal yang sangat wajib, hal yang sangat urgent, harus kita usahakan. Jangan kemudian sholat kita beres, puasa kita beres, apapun ibadah kita kepada Allah beres, tapi ternyata hubungan kepada manusia belum beres. Ini yang akan kemudian ditagih nanti ketika di akhirat. Ini yang kemudian menghabiskan pahala kita. Makanya kita termasuk orang yang rugi. Bangkrut tadi itu ya? Bangkrut tadi. Kenapa bangkrutnya? Karena kemudian pahala kita akan diberikan orang yang kita pukul, orang yang kita olok-olok, orang yang kita caci maki. Dan na'udzubillahnya, ketika kita sudah habis pahalanya sudah habis, maka apa yang bisa diberikan gitu? Maka dosanya orang yang kita olok-olok tadi, orang yang kita pukuli tadi, diberikan kepada kita. Bangkrut sekali. Jadi ruginya berlipat ganda. Karena percuma kemudian dia berpuasa, melakukan ibadah yang lain gitu, percuma karena yaitu tadi dosanya pahalanya habis diberikan jadi, kepada orang yang kita mengatasnamakan misalnya untuk mengingatkan atau mungkin karena temannya tidak berpuasa itu kan walaupun tapi caranya itu ya Ustadz yang tidak baik ya. Caranya yang tidak baik itu kan sampai pembulian. Betul. Sampai pembulian, dan pembulian itu nanti akan ada tanggung jawabnya nanti di akhirat. Dan dia akan terus ditagih, terus akan digerogoti pahalanya diberikan kepada orang yang kita bully. Na'udzubillah. Nah Ustadz mungkin yang lebih relate dengan kita sehari-hari ketika kita puasa dalam kondisi yang berpuasa, apalagi lagi lapar-laparnya gitu Ustadznya, menjelang buka puasa juga kan pasti kan lagi kondisi fisik atau mungkin psikis kita juga lagi labil gitu. Kemudian ada yang memancing emosi. Apakah kita harus menahan amarah? Apakah kita nggak boleh marah atau apa? Itu gimana Ustadz kondisinya? Untuk emosi, kemudian ghibah atau bohong dan lain-lain, itu sebenarnya tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa, menghilangkan pahala puasa. Makanya kalau kata Rasulullah, tidaklah mereka dapatkan bulan Ramadan ini kecuali lapar dan dahaga. Itu. Jadi sebenarnya yang disasar di bulan Ramadan itu bukan perutnya, gitu. Yang disasar itu bukan perutnya, tapi akhlaknya.
hawa nafsunya gitu. Itu yang sebenarnya disasar. Artinya apa yang perlu kita pahami? Yang perlu kita pahami adalah makan yang terlihat mubah itu saja kita tahan loh. Ya. Itu apalagi hal-hal yang dilarang harusnya kita tahan. Itu sebenarnya logikanya. Artinya hal-hal yang mubah, yang boleh kita Yang makan boleh, minum betul. boleh loh, tapi dilarang sama Allah. Dilarang, apalagi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Harusnya di Ramadan harus benar-benar dilarang, harus benar-benar dicegah, harus benar-benar ditahan, jangan sampai kemudian dilakukan. Makanya dipertanyakan itunya, kalau kemudian lulus dari bulan Ramadan bukan menjadi lulusan terbaik, akhirnya semuanya kembali ke mode biasanya, artinya betul. tetap bohong, tetap ghibah, tetap emosian dan lain-lain gitu loh. Jadi perut kosong tapi emosi full. Nah, itu kan apa namanya fenomena hari ini juga. Itu yang harus Betul. perlu kita perbaiki juga. Kan misalnya cuma ditahannya ketika puasa gitu, setelah berbuka terus dilampiaskan gitu emosinya Ustadz, itu gimana? Iya ya, sama saja. Sama Artinya saja. dia mendapatkan mendapatkan lapar dan dahakanya saja. Karena kan itu pendidikan siang malam sebenarnya gitu loh. Pendidikan siang malam. Makanya dalilnya itu man soma wa qoma. Barang siapa yang berpuasa, artinya di siang hari wa qoma. Wa qoma itu dan apa namanya? Qiyamul lail, mendirikan malam, melakukan malam-malamnya dengan amalan-amalan terbaik. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Maka sama saja, siang mungkin dia tahan, tapi ternyata malam dia liar sekali, dia buruk sekali, dia akhirnya melakukan kejahatan, kan sama saja. Artinya gitu loh. Apalagi yang hubungannya dengan pemukulan tadi, pembulian, ya itu termasuk rugi nanti, termasuk rugi gitu. Tapi kalau kita berbicara perbandingan, ya mending daripada siangnya mereka yang apa namanya, yang emosian. Karena saya mengalami itu waktu itu kecil dulu, ketika main bola jam 5 sore emosi, kemudian saya tahan gitu loh, saya tahan, kan itu pendidikan artinya. Iya, betul. Tapi faktanya Mbak, faktanya ketika maghrib pun saya nggak jadi emosi, Sudah hilang akhirnya. sudah hilang. Betul. Sore mau emosi, ketahan karena puasa, kemudian Niatnya malam mau niat dilampiaskan. malam mau dilampiaskan, ternyata sudah hilang emosinya. Artinya emosi itu ternyata waktunya cuma singkat, tinggal kita nahan aja gitu loh. Mengontrol emosinya. Mengontrol emosi saja. Berapa banyak orang yang kemudian hari ini emosi, saat itu juga mereka memukulnya dan fatal banget, pembunuhan, sampai kemudian yang mungkin perceraian dan lain, pembulian itu loh. Coba kita tahan dulu, baru beberapa jam, baru beberapa detik waktu, baru kita lampiaskan. Ya, Enggak banyak, itu. sebenarnya banyak fenomena yang terjadi ya Ustadz selama Iya. bulan Ramadan ini, dalam hal yang mungkin yang sehari-hari kita lakukan. Contohnya tadi Ustadz bilang salah satunya adalah berbohong ketika puasa. Iya. Mungkin ya dari mulai anak-anak ada beberapa, bahkan sekarang fenomena terjadi di kalangan dewasa juga gitu Ustadz. Iya, Mungkin di depan orang banyak, atau mungkin saat bersama-sama orang lain gitu ya, atau di sekolah, atau mungkin di tempat kerjanya dia puasa nih. Padahal dalam hatinya ya itu hanya apa ya, bilangnya kesannya hanya berpura-pura gitu. Nah itu seperti apa Ustadz? Berkata Imam Haddad dalam kitab Wasaya An-Nafi'ah itu, wahdar min kadhibi, wahdar minal kadhibi qaliluhu wa kathiruhu. Hati-hatilah, waspadalah kamu dengan berbohong, sedikit walaupun banyak, walaupun sedikit apalagi banyak, walaupun sedikit apalagi banyak, atau berbohong secara hal-hal kecil gitu loh, apalagi bohong hal banyak gitu, hal besar. Itu yang kemudian diwaspadai, yang dianjurkan oleh Imam Haddad harus diwaspadai. Kalau dihilangkan susah Mbak, susah. Berbohong itu dihilangkan susah, apalagi kita basa-basi, kita curhat sama orang itu, itu kadang-kadang penuh kebohongan. Hal yang justru bohong itu malah seru kadang-kadang. Basa-basi itu ya kan, apalagi kita cerita tentang keahlian kita, tentang apa namanya, pencapaian itu kadang-kadang penuh dengan kebohongan. Kita sering seperti itu. Atau yang sekarang mungkin anak muda sekarang itu apa, ngomongnya OTW, padahal masih mandi kan gitu. Masih baru turun dari tempat tidur gitu ya. Ngomongnya sudah di jalan padahal masih rebahan, ngomongnya sudah kenyang tapi ketika makan benar-benar luar biasa kan gitu. Hal-hal semacam kecil, hal-hal semacam ini kalau kata Imam Haddad harusnya dijauhi. Itu untuk pendidikan. Walaupun itu manusiawi Mbak. Bohong itu manusiawi. Kita kadang-kadang refleks bohong itu ada gitu. Itu manusiawi. Tapi itu harus diusahakan untuk kemudian tidak menciptakan kebohongan yang besar. Seperti itu. Karena kita sering banget bohong. Apalagi apa namanya, kita sering flexing, manipulatif ya. Manipulasi itu kan juga bohong juga, betul, kan gitu. Betul.
artinya kita hidup dengan dua Nah, versi, pencitraan gitu ya. pencitraan, itu kan akhirnya jatuhnya ke bohong. Dan bohong hari ini bukan lagi apa namanya dosa kadang-kadang, tapi skill, tapi strategi, oke, gitu kan. Ngelamar kerja akhirnya CV-nya dilebih-lebihkan, diwau-waukan agar kemudian diterima kan gitu. Maka kebohongan-kebohongan yang kemudian halal seperti harus dijauhi gitu. Tapi kebohongan yang sudah diketahui bohongnya itu boleh, itu yang boleh. Kebohongan untuk kebaikan itu boleh. Kebohongan kebaikan itu kayak kebohongannya para nabi, sering membohongi apa gitu dari untuk musuh kebaikan, biasanya kan. ya membohongi musuhnya gitu. Misal ada orang yang kemudian ingin bunuh orang gitu, kemudian ditanyai, kamu tahu si A ini yang akan saya bunuh gitu, kemudian dia harus bohong malahan, jawab untuk melindungi. saya nggak tahu di mana. Kalau ada yang nanti menyebabkan pembunuhan itu. Jadi bohong yang merugikan itu bohong yang kemudian tidak diketahui, itu bohong yang tidak dianjurkan. Dan ketika puasa, kalau kemudian berbohong, ya lagi-lagi pahalanya hilang. Sah, iya, tapi pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Nah, pemirsa kan udah terjauh di banyak hal kasus-kasus ya. Nanti kita ungkap lagi. Ya. Kita bedah-bedah kasus yang terjadi sekarang di masyarakat nih Ustadz nih. Biar teman-teman juga makin relate. Tapi jangan kemana-mana. Kembali lagi di Ngopi setelah pesan-pesan berikut ini. Balik lagi di Ngopi, ngobrol perkara Islam. Makin seru nih kita ngebahas apa yang terjadi sekarang di kita sehari-hari gitu Ustadz ya, terutama saat kita berpuasa nih Ustadz nih. Nah sekarang kan juga ketika kita puasa tuh godaannya makin banyak nggak sih Ustadz? Apalagi sekarang kita udah tergantung sama sosial media nih. Selama puasa gitu, terus kemudian mungkin ibadah iya, tapi mengisi, kan tidak selalu kita ibadah. Ya, kecuali memang kita emang mengkhususkan diri untuk beribadah sepanjang Ramadan. Nah, tapi kayak misalnya kita lihat sosial media nih, saat akhirnya yang kita lihat, entah itu sengaja atau nggak sengaja, yang membatalkan atau menghapuskan pahala puasa. Contohnya misal mulut makanan terus, atau yang lebih ekstrim, yang kita lihat tuh mungkin yang cakep-cakep gitu ya di sosial media itu gimana Ustaz? Yang bening-bening gitu. Yang bening-bening gitu. Itu memang naluri manusia gitu. Ketika kita melihat yang bagus-bagus, kita akan merasa tertarik. Itu memang naluri manusia gitu loh. Kita akan suka dengan apa yang kemudian indah dilihat itu, kita suka. Makanya termasuk orang mencari jodoh itu harus kalau bisa juga ada penampilan yang cantik atau ganteng, itu juga penting. Penting karena itu membuat relaksasi mata gitu loh. Relaksasi mata itu memang seperti itu Mbak gitu. Jadi ada sebuah hadis itu salasun yujallina an-nadhar. Ada 3 hal yang menjernihkan mata. Yang pertama an-nadharu ilal khudra, melihat kehijauan itu dapat merelaksasi mata. Kemudian wan-nadharu ilal ma'i al-jari, melihat air mengalir itu dapat merelaksasi mata. Air terjun gitu. Kecuali ya got, jangan sampai got ya gitu. Tapi air terjun, kemudian sungai-sungai kan gitu. Ya hijau-hijau, bukan hijau kotoran ya, tapi hijau-hijau yang bukan hijau uang ya, warnanya hijau kan. Itu kemudian yang ketiga an-nadhar ilal wajhil hasan, melihat wajah yang indah, melihat wajah yang cantik, melihat wajah yang ganteng. Itu memang perlu gitu loh. Kita naluri manusia, kita tertarik kepada yang seperti itu. Makanya kalau kata Sayyidina Ali melihat pandangan yang pertama la ba'sa, itu nggak apa-apa. Tapi wathani fa'alaihi dam, tapi yang kedua itu dosa. Itu makanya kalau yang pertama itu masih nggak sengaja pertama gitu ya, nggak sengaja itu nggak dosa, itu nggak dosa. Dosanya ketika yang kemudian kedua kalinya dia mungkin lihat lagi, itu berarti dosa. Atau melihat pertama tapi awet gitu. Nah itu yang pertama itu diem aja terus nih. Itu kadang-kadang dalilnya gitu. Itu juga nggak boleh. Itu yang lawan jenis, yang seperti itu. Artinya ya
itu akan menjadikan dosa. Gitu. Artinya lagi-lagi puasanya tidak lagi yang tidak lagi membentuk moral dan akhlaknya, tapi yang hanya lapar dan dahaganya saja gitu. Itu maka harus dijauhi. Karena sekarang itu banyak, apalagi momen ngabuburit ya, momen ngabuburit itu banyak mereka yang ya, kemudian itu masih sosial media, belum lagi kalau kita pas datang pas mau ngabuburit gitu ya ke kafe atau mungkin luar takjil, tapi kan ngeliatnya yang seger-seger gitu, bukan makan minuman tapi benar banyak seperti itu. Kemudian yang dilihat sebenarnya bukan makanannya iya, gitu, betul. tapi yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu yang kemudian dilihat. Ini yang harus dihati-hati. Jadi puasanya lagi-lagi dia akan membatalkan pahala puasa. Sama dengan kita scroll, lihat di sosial media, hal-hal yang semacam itu tidak baik dilihat, itu membuat menghilangkan pahala puasa. Dan orang yang bisa mengkondisikan itu, menormalisasikan itu luar biasa. Setan saya mengatakan, zahmi allati idza romaita walam tuhti. Panahnya setan yang kalau aku lempar itu gak pernah gagal, mesti berhasil terus, adalah masalah perempuan, lawan jenis. Itu laki-laki kalau kemudian dilempar sama perempuan, artinya kemudian dicoba dengan perempuan yang cantik dan lain-lain, wah itu kayaknya susah, gagalnya pasti berhasil gitu. Ya. Itu panahnya setan yang sering setan lemparkan. Makanya seorang pemuda yang bisa menahan itu, wah itu luar biasa. Itu akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan. Pada hari tidak ada naungan. Pertama ada imamun adilun syabun nasafi ibadati rabbi, dan pada keenam atau ketujuh itu ada rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqal inni akhullah. Seorang pemuda yang diajak oleh perempuan dzatu mansibin wa jamal, punya kedudukan dan punya nasab baik, cantik wa jamal, cantik, bayangkan cantik, kaya raya kan itu, nasabnya bagus. Kemudian dia menolak dan dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Wah itu pemuda yang luar biasa. Itu mas-mas premium lah, mas premium lah, limited edition ya, limited edition, jarang sekali. Tapi kalau bisa kemuliaannya luar biasa. Nah, Ustadz, kalau kondisinya dibalik, dalam artian bukan kita yang ingin mencari atau melihat hal-hal tersebut, tapi kita misalnya terutama perempuan ya, mungkin dalam Islam seperti apa hukumnya ketika kita bersolek di dalam puasa, akhirnya mengundang laki-laki yang seperti tadi, mungkin akhirnya pemikirannya seperti yang tadi yang kurang baik gitu, Ustadz. Atau mungkin ya kita hanya posting gitu di sosial media, tapi yang melihat kita gitu, apakah sebagai muslimah gitu, sebagai wanita, apa yang harus kita lakukan? Apalagi sekarang kan banyak banget tuh Ustadz kayak gitu ya. Saya berat mungkin untuk menjawab. Iya, kan bisa dari sisi laki-laki nih boleh lah. Opininya laki-laki kayak apa? Saya mungkin berat untuk menjawab, tapi ini memang faktanya gitu kan. Hati-hati kemudian perempuan yang kemudian mengumbar aurat di sosial media yang membuat syahwatnya laki-laki memuncak. Itu dia akan mendapatkan dosa jariah. Dosa jariah itu dosa yang terus mengalir. Dia mungkin lagi masak, dia mungkin lagi nggak ngapa-ngapain di rumah, tapi malaikat terus catat dosanya. Karena apa? Karena banyak mata yang melihatnya. Sosial media banyak melihat terus tontonan, tontonnya yang kemudian dipost di sosial media, apalagi itu mengundang. Karena mohon maaf, yang perempuan itu auratnya itu memang ketat sekali gitu, ketat sekali. Kalau kemudian itu membuat hawa nafsu seorang laki-laki memuncak, maka seharusnya memang harus dijauhi. Bahkan taswara itu entah parfum atau apa kan seringnya seperti itu. Betul. Nah itu kalau kemudian membuat memuncak hawa nafsu seorang laki-laki, itu yang kemudian dianjurkan, itu yang kemudian tidak dianjurkan gitu loh. Makanya mungkin ini agak berat karena banyak betul. Tapi kan untuk memperbaiki kan benar. Ya mungkin banyak yang seperti itu, tapi paling enggak ya kita jaga-jagalah gitu, kita jaga kehormatan kita, jangan sampai hal-hal yang semacam ini HP sosial media itu nanti akan merusak kehormatan kita, dan itu bahaya sekali. HP sekarang itu menjadi fitnah, kayaknya bukan lagi hal-hal baik gitu loh. Walaupun ada ya hal baik, tapi kayaknya wah susah. Banyak fitnahnya.
Nah, Ustadz, terutama kan kayak mungkin kalau dari terlalu yang terbuka, tapi kita sudah misalnya yang muslimah pun ya Ustadz ya, yang dia sudah berhijab, tapi mungkin penampilannya masih kurang pantas gitu, entah yang lebih terlalu ketat, atau bahkan sekarang kan banyak nih anak-anak yang lagi ngabuburit sambil lari gitu ya, culture kan ya. Culture ya Kan? Nah itu tapi kan baju olahraga gimana pun tertutupnya seorang muslimah, tetap aja kan membentuk lekuk tubuhnya. Nah itu seperti apa? Niatnya kan dia mau olahraga nih Ustadz gitu. Ya itu, makanya memang perempuan kalau dianjurkan itu memang kombor gitu. Memang dari apa? Dari Susah Rasulullah ya? gitu. Susah. Angel gitu. Biasa. Ada hadis Rasulullah itu, walaupun ini agak pahit gitu diterima ya. Jadi Rasulullah itu pernah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Dan kemudian ketika beliau melihat surga gitu, dan beliau mengatakan, itola'tu fil jannah fara'aitu aktaru ahliyal fuqara wa tola'tu finnar fara'aitu aktaru ahliya an-nisa. Aku lihat surga itu kebanyakan mayoritas penduduknya orang-orang miskin, dan aku lihat neraka itu mayoritas penduduknya adalah perempuan. Nah, ini mungkin agak berat, cuman akhirnya ditenangkan oleh Rasulullah bahwasanya laki-laki juga banyak, tapi banyakkan perempuan. Karena efeknya yang pertama, perempuan semakin banyak memang. Kalau kata Ibnu Utsaimin lebih itu banyak perempuan kan? Lebih banyak perempuan dari laki-laki. Itu yang pertama, faktor pertama. Dan faktor yang kedua yang harus kita jadikan renungan adalah perempuan itu celah melakukan dosa itu lebih banyak lagi. Karena semuanya menjadi aurat gitu, semuanya menjadi aurat. Dan sekarang fenomenanya justru perempuan yang sangat pede seperti itu. Misal kita bayangkan ya, perempuan laki-laki perempuan pakai ketat gitu ke pasar gitu. Kadang-kadang laki-laki yang nggak ketat gitu loh. Padahal sebenarnya auratnya kan lebih ketatan perempuan gitu. Jadi itu yang harus perlu kita renungkan, kita hati-hati bahwasannya hal-hal semacam itu yang barangkali kita anggap sepele gitu, hanya sekedar lari, hanya sekedar pakaian, toh saya menutup aurat gitu. Tapi kan itu juga membahayakan gitu. Laki-laki itu cobaannya di mata, Mbak. Laki-laki cobaannya di mata ya. Dalam kitab Ar-Rijalu Faqat, ada kitab itu Lirijali Faqat. Di kitab itu diterangkan bahwasanya laki-laki itu dicoba banyak dari matanya. Laki-laki itu mencintai perempuan itu banyak dari matanya. Makanya perempuan diciptakan untuk macak atau untuk berhias bersolek diri. Ya. Iya, make up gitu. Jadi memang dari penglihatannya ya. Dari penglihatannya banyak. Makanya ada humor itu, laki-laki kalau nangis itu ditutup matanya karena banyak dosa dari matanya kan gitu. Dan perempuan itu dikatakan, tapi ini dalam kitab Mbak, walaupun realitanya nggak tahu ya, perempuan itu mencintai seorang laki-laki itu biasanya dari telinganya. Makanya laki-laki disiapkan untuk humor, gombal, kata-katanya menarik, janji manis gitu ya. Iya, janji manis gitu. Wah, itu bahaya juga. Alat-alat berkata dusta tapi untuk menarik perempuan gitu. Jadi laki-laki diciptakan untuk pintar ngomong, akhirnya seperti itu. Itu fenomena hari ini juga kan gitu. Betul. Walaupun ini mungkin nggak sebagian orang menerima gitu, nggak banyak, nggak bisa pukul rata. Tapi kayaknya banyak yang kejadian seperti itu. Makanya perempuan itu kalau perempuan itu kadang-kadang nangis memang dari mulutnya, karena memang dari lisannya banyak dosa dari lisannya itu. Makanya hati-hati para perempuan itu, karena laki-laki itu dari matanya, dia dosanya dari matanya. Makanya kalau para perempuan kemudian berhias diri dengan sangat berlebihan, ya mau nggak mau laki-laki mudah untuk jatuh cinta, mudah untuk jatuh hati seperti itu. Nah, Ustaz, berarti balik lagi ke ibadah kita di Ramadan ini, Ustaz. Nah, tadi kan kita supaya kita puasa ini nggak setengah hati. Padahal kita maksudnya tuh baik. Tadi kan cuma sekedar pengen beli takjil atau kita segera olahraga atau mungkin di sosial media pun tidak ada maksud tertentu. Nah, itu seperti apa Ustaz mengembalikan hal tersebut, Ustaz? Memang lingkungan ya, Pak. Lingkungan itu sangat pengaruh juga gitu. Lingkungan itu sangat pengaruh. Ya taruhlah pintar-pintar untuk menempatkan diri ya, pintar-pintar menempatkan diri, tempatkan di tempat-tempat yang baik, lingkungan yang mungkin banyak orang berpuasa, banyak mengikuti kajian-kajian keilmuan gitu, sehingga kita tahu hakikatnya puasa gitu loh. Orang sekarang kadang-kadang salah paham gitu, puasa setengah hari atau puasa yang siang berbuka, itu padahal tidak boleh. Kalau kita merujuk pada sisi historisnya, itu sebenarnya pendidikan gitu loh, untuk pendidikan. Dulu puasa siang hari itu diajarkan hanya untuk mendidik, betul. Bukan hakikat puasa kan asli, ya? Untuk anak-anak gitu loh. Kadang-kadang orang sekarang nggak tahu, dianggap itu suatu kebolehan gitu. Itu yang salah, itu yang salah. Padahal itu sebenarnya adalah untuk pendidikan. Malah puasa digeneralisasi gitu ya? Iya, jangan dipukul rata gitu loh. Bahwasanya puasa itu sebenarnya adalah sampai maghrib itu, seperti itu.
Baik Ustadz, wah seru banget nih. Kita makin banyak nanti yang kita bahas lagi Ustadz. Jangan kemana-mana pemirsa Gajah TV, tetap di Ngopi, ngobrol perkara Islam setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Ngopi, ngobrol perkara Islam. Nah Ustadz, balik lagi nih soal bagaimana sih sekarang nih fenomena yang terjadi di masyarakat tadi. Kita juga udah ngebahas soal laki-laki dan perempuan. Nah, ya memang dalam Islam sudah jelas Ustadz untuk larangan atau misalnya berpacaran itu tidak boleh. Tapi sekarang malah ada fenomena baru nih Mas, di Gen Z, di mana kalau lagi pacaran gitu selama puasa, break dulu gitu. Bahkan ada yang breaknya mungkin cuma pas puasa, nanti habis maghrib lanjut lagi pacarannya gitu Ustadz. Nah itu memandang kita dari sisi yang entah itu yang dewasa, bahkan dari sisi syariat Islam seperti apa Ustadz? Ya itu makanya dianggap dia hanya berpikiran dengan puasa itu yang disasar hanya perutnya, hanya pokoknya sah, kemudian menahan agar pokoknya sah lah, puasa dianggap sah, tapi ternyata maghribnya, malamnya itu kan kumat lagi. Nah, itu salah. Tapi lagi-lagi kalau berbicara tentang perbandingan, mending gitu. Kalau bicara perbandingan mending gitu kan. Paling enggak, takutnya kalau kemudian kita klaim itu nggak boleh, mereka akhirnya malah ini Islam terlalu ketat gitu, terlalu ketat, terlalu kaku seperti itu. Kalau kita berbicara perbandingan, mending daripada mereka yang tidak bisa menahan. Jadi menahan sampai maghrib itu sudah luar biasa gitu. Menahan sampai maghrib itu sudah luar biasa. Artinya paling enggak Ramadan menjadi rem dulu, walaupun mungkin naudzubillah setelah Ramadan lagi kan itu Ramadan dia jalankan lagi itu, tapi paling enggak itu menjadi rem, ada momen-momen pengingatnya, paling enggak ya kita harus nahan dulu, kita gak bisa bayangkan kalau nggak ada Ramadan, siang pacaran, malam pacaran gitu, dan malah liar lagi gitu loh. Orang itu kalau sudah makan perutnya sudah terisi, itu dia akan menuntaskan yang lain gitu, makanya bisa pacaran, hawa nafsunya dan lain-lain itu. Makanya itu gunanya menahan lapar itu juga seperti itu. Artinya kalau ada hadis itu, kalau kamu nggak kuat menahan hawa nafsu, mending berpuasa. Kalau kamu tidak siap untuk menikah gitu, lebih mending banyak-banyak berpuasa. Karena biasanya kalau sedang berpuasa itu yang dipenuhi dulu perutnya dulu. Mau nggak mau perut dulu keisi, baru yang lain gitu. Makanya dia masih mikir dengan perutnya gitu dulu. Kalau orang yang berpuasa gitu, jadi cocok untuk nahan nafsu gitu loh. Makanya kalau dia kemudian bisa menahan sampai maghrib gitu, itu menurut saya sudah sangat luar biasa gitu. Mereka sudah berupaya lah, sudah luar biasa. Kalau bicara perbandingan sebelum Ramadan, dia sangat vulgar sekali, sangat liar sekali gitu loh. Makanya masuk Ramadan ditahan itu sangat luar biasa. Nah kalau misalnya tidak secara langsung, misal melalui sosial media, tetap video call atau apa, itu gimana Ustadz? Ya sama saja. Sama saja. Itu pacaran online yang sekarang. Nah hukumnya pacaran online itu gimana Ustadz? Ya itu memang nggak boleh, sama dengan pacaran offline. Cuman kalau dibilang dosanya lebih banyak yang offline gitu. Kalau offline kan langsung gitu. Karena secara fisik juga kan. Secara fisik gitu. Tapi kalau secara online itu kan hanya HP gitu. Cuman sangat bahaya. Berapa banyak orang yang hanya cecetan gitu, langsung tiba-tiba berpacaran, tiba-tiba VC dan lain-lain. Makanya HP sekarang itu menjadi fitnah yang besar, fitnah yang luar biasa. Mendatangkan keburukannya juga lebih besar ya Ustadz? Lebih besar itu. Nah Ustadz, kalau misalnya nih Ustadz, ketika bukan tataran
sudah tahu di dalam syariat Islam untuk tidak berpacaran, tapi untuk dalam tahapan pendekatan, misalnya antara ya tadi kan mungkin sudah ta'aruf atau apa, tapi dengan adanya Ramadan ini sebaiknya seperti apa Ustaz tuh prosesnya biar mereka sambil sama-sama mencari ridho juga istilahnya kan, terus juga tapi tetap saling mengenal satu sama lain, itu seperti apa Ustaz? Ya artinya jangan bawa hawa nafsunya gitu. Pacaran berteman secara normal gitu ya. Artinya jangan sampai jatuh hati, jangan sampai membawa hawa nafsu kita. Kita melihat perempuan boleh saja, 2-3 kali boleh saja, asalkan tidak dengan hawa nafsu gitu. Tapi kalau dengan hawa nafsu ini yang kemudian dilarang. Jadi tolak ukurnya sebenarnya di hati, di hawa nafsunya gitu loh. Kalau kemudian dia sedang ta'aruf, laki-laki misal mau lebaran mau nikah gitu, tetap saja jangan sampai kemudian digunakan Ramadan itu untuk hari-hari berpacaran. Karena sama saja gitu loh. Walaupun dia mau menikah, mau ta'aruf, tapi sama saja. Kalau dia masih belum sah soalnya. Jadi masih jalan bareng, masih pacaran, ngabuburit bareng, buka bersama, seperti itu kan. Itu juga nggak boleh. Hati-hati jangan sampai ini dilakukan gitu. Soalnya menikah aja sebenarnya selama puasa juga kan harus menjaga dulu kan, misalnya seperti itu saatnya. Nah, untuk teman-teman nih para anak-anak muda sekarang Ustaz nih yang mungkin juga masih galau juga gimana sih pengen cari pasangan, cari jodoh gitu ya, tapi juga puasa gitu. Itu gimana Ustaz? Mungkin ada pesan-pesan dari Ustaz sendiri juga kayak ini ya. Iya, atau pengalaman Ustaz mungkin seperti apa Ustaz? Kalau pengalaman nggak ada karena belum menikah Mbak ya. Kan lagi proses kan? Iya. Lagi proses nih. Tapi kalau rencana itu ya sesuai syariat Islamnya ya mungkin berdoa gitu. Ikhtiarnya sewajarnya saja gitu. Tapi paling penting itu ya berdoa. Melangitkan namanya kan gitu. Melangitkan namanya kalau memang ada nama-nama yang di-spill itu kita doakan, kita sebut namanya, itu boleh-boleh saja gitu. Kita berdoa yang terbaik lah gitu. Mendapat jodoh yang terbaik gitu. Untuk ikhtiar sewajarnya. Ikhtiar sewajarnya misal dengan bertanya dengan teman, nyari info gitu dari teman. Bahkan walaupun mau update status gitu nyari jodoh itu nggak masalah selama tidak ada tadi itu hubungan pacaran kemudian ketemuan hawa nafsu itu. Selama tidak ada itu ya diperbolehkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah masuk ke hawa nafsu, membuat halusinasi yang tinggi gitu, nah itu yang nggak boleh, gitu. Jadi kayak Ramadan ini kayaknya doa itu menjadi cara paling tulus untuk mencintai ya. Ya gitu. Mantap Ustaz. Jadi benar-benar momen Ramadan ini justru jangan membuat kita akhirnya berhenti untuk ya melangitkan doa kita untuk mencari jodoh itu Ustaz ya, untuk meminta jodoh yang terbaik gitu Ustaz ya. Benar gitu. Jadi melangitkan doa itu menjadi cara yang paling indah gitu. Menurut saya cara yang paling indah untuk kemudian mencintai seseorang, cara yang paling halal, cara yang kemudian dicintai oleh Allah, walaupun misal nggak kelihatan, tapi insya Allah benar-benar ditata. Makanya kalau kata Gus Idam itu jalur langit itu gak ketoro, tapi insya Allah keroso. Gitu. Tidak kelihatan, tidak terlihat tapi mata, tapi insya Allah tertata lah. Tertata, betul. Nah Ustadz, dalam tema juga kita nih, di mana puasa ini nggak setengah hati. Nah untuk dalam proses dalam suasana Ramadan nih, untuk bagaimana menurut Ustadz untuk mengekspresikan kasih sayang kita, nggak harus ke pasangan atau ke lawan jenis ya Ustadz ya, mungkin ke sahabat atau mungkin ke keluarga. Dalam Ustadz seperti apa? Memang kalau semua yang masalah lawan jenis gitu, ada yang dicintai itu pasti ada. Betul. Seorang tuh pasti mempunyai orang yang dicintai, punya asmaranya lah, punya asmaranya masing-masing. Jadi kan sudah ada Allah pun sudah menentukan jodoh kita masing-masing gitu Ustadz ya. Makanya kalau kemudian intinya jangan sampai kemudian diajak berjalan, diajak pacaran, itu yang tidak boleh. Terserah mau ngapain, misal ya mau didoakan, mau nulis gitu. Makanya kalau kata saya lupa kata siapa ya, kata Fahrin Faiz kan, Ustaz Fahrin Faiz itu cinta itu memiliki pengaruh yang sangat kuat, memiliki pengaruh yang sangat ekstrim. Maka gunakan sebaik-baiknya. Berapa banyak orang bisa melahirkan puisi-puisi hebat itu karena jatuh cinta. Berapa banyak orang bisa
membuat karya tulis yang luar biasa itu karena cinta. Karena cinta. Makanya bisa juga manfaatkan seperti itu. Betul, gitu. betul. Dia nulis di diary gitu, dengan puisi-puisi indahnya, dengan karya tulis indahnya kan bisa juga itu lebih bermanfaat. Menurut saya lebih bermanfaat daripada kemudian ngajak jalan, pertemuan seperti itu. Pahala puasa juga hilang kalau kemudian kita berpacaran. Mereka mengekspresikan kasih sayang atau cinta itu pun tidak hanya harus kepada lawan jenis gitu ya Ustadz ya? Iya. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Wah, luar biasa banget. Jadi banyak hal istilahnya hal-hal yang mungkin menurut di sekarang kita bisa normalisasi atau mungkin masih oke lah, masih mending kata Ustadz tadi gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau misalnya dihindari gitu Ustadz ya. Nah Ustadz, kalau misalnya dari Ustadz sendiri nih ada mungkin saran buat teman-teman selama bulan puasa ini seperti apa sih untuk proses menumbuhkan atau bahkan doa seperti apa sih yang untuk terkait dengan jodoh tadi Ustadz? Mungkin untuk perlu diketahui khususnya pada anak-anak muda itu puasa ini yang disasar bukan perutnya gitu, tapi hatinya, tapi akhlaknya. Maka itu yang lebih urgent selain menahan makan dan minum, yang lebih urgent adalah menahan dari amarah-amarah, menahan dari hawa nafsu itu. Dan kemudian barangkali silahkan untuk kemudian melantunkan doa-doa gitu, mengisi dengan kebiasaan-kebiasaan positif juga. Kemudian silahkan berdoa terutama di waktu-waktu mustajabah agar kemudian dilabuhkan kepada cinta yang yang baik. Yang gitu. baik, betul. Yang baik. Kalau kata Al-Habib Abdul Qadir itu, kamu lihat manusia itu mulia atau tidaknya itu lihat di mana dia labuhkan cintanya. Gitu. Berapa banyak orang tuh biasa-biasa saja, tapi dia melabuhkan cinta kepada yang baik-baik, dia selamat di dunia akhirat. Contohnya apa? Dia orang biasa, tapi dia labuhkan cintanya kepada Rasulullah, kepada Allah, maka dia masuk surga. Dia menjadi orang yang mulia, walaupun sebenarnya biasa-biasa saja di dunia, tapi nanti mulia di akhirat. Tapi kalau kemudian kau labuhkan cintamu kepada orang-orang yang buruk, orang yang buruk, maka itu adalah cerminan dirimu. Makanya almar'u ma'aman habba. Orang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai nanti di akhirat gitu. Maka semoga cinta kita ini benar-benar kepada yang baik-baik, sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Wah, makin dalam gitu ya pemirsa ya. Makin seru, nanti kita balik lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam setelah pesan-pesan berikut ini. Balik lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam bersama Karita Malang. Nah, sekarang kita masih ngobrol-ngobrol nih Ustadz, gimana kalau kita ngejalanin puasa ini tapi masih setengah hati nih Ustadz ya. Apalagi kalau sekarang itu banyak yang cuma di depan orang aja ketika kita ibadahnya gitu. Kayak tadi kan jadi pura-pura puasa atau bahkan yang setengah hari. Terus ada bahkan ibadahnya awal-awal aja gitu. Ke belakang-belakang padahal kata Ustadz kan karena lebih makin ke terakhir itu makin mulia, makin banyak berkahnya gitu Ustadz. Itu seperti apa Ustadz? Ada hadis qudsi itu dari Rasulullah SAW itu kullu amalin ibni Adam lahu. Semua amal ibnu Adam, anak cucu Adam itu untuknya, sholat untuknya, Quran itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa.
Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Allah mengatakan aku sendiri yang membalasnya. Ini adalah simbol kemuliaan, ini adalah simbol keagungan amal, simbol besarnya pahala. Itu yang menyebabkan kenapa puasa kok kemudian sebesar itu pahalanya. Karena puasa itu sebenarnya melatih kita untuk kemudian dalam keadaan terlihat orang, dalam keadaan tidak terlihat orang pun kita tetap konsisten baik. Kita tetap konsisten baik. Itu yang kemudian menjadikan pahala puasa itu menjadi pahala yang luar biasa gitu loh. Makanya kalau kemudian kita masih gitu loh, kita masih melakukan seperti itu, berarti ada yang kurang beres gitu, ada yang kurang beres. Maka kita maknai itu, kita renungkan gitu, bahwasanya puasa itu melatih kejujuran. Berarti kejujuran. Ibadah yang kemudian tidak bisa di-flexing kan gitu. Puasa itu ibadah yang tidak bisa ditunjuk-tunjukkan, tidak bisa dipura-purakan gitu. Maka ayo kemudian kita lakukan ini kepada semua amal kita. Jangan kemudian hanya puasa saja. Seperti itu. Jadi apa namanya, berpura-pura itu memang naluri manusia juga gitu. Mereka ingin dilihat, mereka ingin dipuji banyak orang. Itu memang naluri manusia gitu, memang naluri manusia. Tapi ayolah dengan puasa ini kita introspeksi diri, bahwasanya jangan sampai ibadah kita ini akan berbeda antara dilihat orang dengan ibadah sendirian gitu. Makanya ini pelajaran berharga gitu, tetap dilatih walaupun itu juga terbilang sangat susah gitu. Karena kan ibadahnya benar-benar Allah sendiri yang menjamin itu ya Ustadz ya. Iya, puasa itu luar biasa seperti itu. Jadi walaupun ada orang pun tidak ya tetap puasa ya, ibadahnya ya ibadah 100% gitu. 100%. Gak setengah-setengah hati tadi Ustadz ya. Jadi memang full maksimal lah balasannya dari Allah itu luar biasa kalau puasa. Nah Ustadz ini kan kalau misalnya puasanya saumnya kita memang istilahnya jelas ya, memang itu perintahnya puasa, kemudian sholat 5 waktu pasti karena kan itu sudah menjadi memang sudah diperintahkan, dan di luar Ramadan pun kita juga sholat 5 waktu. Nah kalau sholat atau ibadah-ibadah yang sunnahnya kayak misalnya kayak taraweh atau apa yang itu mungkin karena keterpaksaan atau apa, atau mungkin karena setengah hati lagi sehingga mereka nggak 100% gitu Ustadz, bahkan ada yang cuma di awal-awal aja atau bahkan ya bolong-bolong. Tapi itu seperti apa Ustadz? Nah ini cukup menarik ya, cukup menarik karena akhirnya dari pertanyaan Mbak Zenita tadi menganggap bahwasanya tarawih itu akhirnya juga kayak sunnah yang harus dilakukan gitu. Padahal sebenarnya itu kayak orang nggak tarawih itu juga kadang kamu nggak tarawih gitu malah jadi itu wajib gitu. Padahal sebenarnya tarawih itu sunnah. Sunnah yang justru sangat dianjurkan itu sebenarnya sunnah sholat ba'diyah isya dulu. Itu yang harus dianjurkan sebenarnya. Jangan sampai nggak sholat ba'diyah isya tapi sholat tarawih. Kita menganggap tarawih lebih utama daripada ba'diyah isya. Tidak juga. Yang lebih utama itu masih ba'diyah isya gitu loh. Nabi Muhammad itu ada satu hari beliau itu kayaknya di hari keempat kalau nggak salah, Nabi Muhammad itu nggak tarawih. Nggak tarawih, Nabi Muhammadnya nggak tarawih gitu. Nggak tarawih gitu. Ketika ditanyai kenapa gitu, kata beliau, aku takut umatku menganggap tarawih ini sesuatu yang hal wajib, sesuatu yang diwajibkan gitu. Padahal ini sunnah gitu loh. Makanya jangan sampai hal-hal fenomena semacam ini membuat kita akhirnya berburuk sangka, mengolok-ngolok orang yang tidak tarawih. Padahal seharian mungkin dia kerja gitu kan, capek atau gitu. bahkan di malam hari pun juga masih beraktivitas, harus kerja. Banyak seperti itu masih beraktivitas. Padahal itu suatu kebolehan gitu, boleh-boleh saja. Jangan sampai agama ini terlihat kaku gitu loh. Kalau kita akhirnya suka mengolok-olok seperti itu, ya akhirnya Islam semakin retak gitu. Sesama Islam akhirnya saling mengolok-olok kan itu juga nggak baik. Seperti itu. Sama halnya kayak sahur nih Ustadz, kan sahur pun istilahnya itu bukan hal yang diharuskan selama puasa, tapi kadang kalau misalnya kita fungsinya adalah biar kita terjaga atau kuat istilah puasa selama satu hari gitu kan Ustadz ya. Nah tapi ketika karena kita alasan kita nggak sahur atau mungkin telat atau akhirnya puasanya itu jadi nggak 100% atau setengah-setengah, itu gimana Ustadz? Kalau kemudian dia tidak kuat gitu, tidak kuat berpuasa dan memang mengharuskan harus berbuka siang hari, ya itu dibolehkan. Tapi alasannya? Ada yang alasannya benar-benar kesehatan. Pertama, kesehatan ini sangat berbahaya. Itu alasannya kesehatan. Kemudian yang kedua, kalaupun berbuka tidak boleh berlebihan. Nah itu kadang-kadang mentang-mentang misal musafir gitu, musafir itu berpergian jauh ke Jakarta kan boleh berbuka, mudik gitu. Mudik gitu kan gitu. Tapi kadang-kadang berlebihan makannya gitu loh, sampai 4 kali, 5 kali. Malah tambah ini gitu kan. Itu
dilarang gitu. Artinya silakan berbuka secukupnya untuk mengisi perut, kemudian puasa lagi. Oh, berpuasa lagi tuh nggak apa-apa Ustaz? Itu adabnya gitu. Siap. Kalau kemudian, tapi tetap ngodok, ngodok. Tapi bedanya mengganti. Ya, kayak anak kecil itu. Mereka pendidikannya itu kan siang berbuka, kemudian puasa lagi. Gitu. Iya, bukan berarti siang jam 12 saya nggak puasa kok. Akhirnya jam 1 makan, jam 2 makan lagi, jam 3 makan lagi kan gitu. Nah, itu yang tidak boleh, dilarang. Jadi silahkan membatalkan kalau itu memang mempengaruhi ke kesehatan. Ke kesehatan tubuh, sakit dan lain-lain, silahkan dibatalkan. Misal duhur berbuka gitu atau asar berbuka, kemudian puasa lagi, nahan lagi. Seperti itu. Wah, jadi banyak banget ya teman-teman istilah dalam puasa ini pun hal yang kecil mungkin kita nganggap sepele, tapi karena kita ketidaktahuan kita gitu, aslinya salah persepsi gitu Ustaz ya. Iya, nah, makanya biar makin afdol gitu puasanya, ngobrol-ngobrol di Ngopi ini bener-bener dapat insight banyak banget gitu Ustaz ya. Nah, Ustaz nih mungkin boleh kasih kesimpulan buat teman-teman gitu Ustaz ya, untuk menjaga puasa kita biar nggak setengah hati itu seperti apa Ustaz? Iya. Puasa itu hakikatnya adalah mendidik hati kita, mendidik akhlak kita sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi lulusan terbaik, sehingga bulan-bulan setelah Ramadan kita akan menjadi baik gitu. Maka renungkan ini, jangan sampai puasa kita hanya menahan makan dan minum saja, tapi menahan dari godaan-godaan setan, menahan dari hawa nafsu itu tadi, yang itu sebenarnya membuat hidup kita rusak, membuat hidup kita tidak tenang. Berapa banyak emosi-emosi itu yang akhirnya membuat kehancuran dalam hidup kita. Maka ini kita renungkan. Makanya semoga kita semuanya bisa maksimal di bulan Ramadan, maksimal puasanya, maksimal menjaga dirinya, menjaga hawa nafsunya itu. Ya, mungkin sekarang pesan-pesan buat teman-teman nih Ustadz nih, ada atau kedepannya harus seperti apa teman-teman? Ya, sering-sering melihat kalau kalian sedang bermedsos, sering scroll-scroll hal-hal yang positif di TikTok atau di IG itu kan banyak yang positif. Berapa banyak 1 detik tayangan, bukan 1 detik, 1 menit tayangan dari TikTok itu banyak merubah kehidupan kita. Banyak positif-positifnya, artinya tidak melulu kemudian HP ini menjadi suatu hal yang buruk. Silahkan digunakan kendaraan menuju akhirat. HP ini jadikan kendaraan menuju akhirat. Lihat tayangan positif yang kemudian dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa banget ya teman-teman ya. Dari pembahasan kita hari ini banget, relate banget, apalagi banyak fenomena dan kasus-kasus yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan teman-teman juga semakin paham, semakin mengerti, dan mudah-mudahan ibadah puasanya nih yang tinggal, mungkin kita juga sudah mulai memasuki pertengahan gitu teman-teman. Jadi semakin ke belakangnya ibadahnya juga semakin baik lagi gitu Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz Ishad. Mungkin mau ada doa yang mau disampaikan dulu Ustadz, teman-teman. Kita doa bersama. Ya, semoga puasa maksimal, semoga kita menjadi hamba terbaiknya Allah. Ramadan ini menjadi hamba yang kita diridhoi oleh Allah, dipandang oleh Nabi Muhammad, dan kita semoga nanti di akhirat dimasukkan surga oleh Allah. Bersama Nabi Muhammad. Dan semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir. Dan Ramadan tahun depan kita bisa menemui lagi dengan kondisi yang sangat baik, kondisi terbaiknya hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Amin. Terima kasih teman-teman Gajanan TV dan juga Sobat Ngopi. Gimana hari ini? Seru banget kan pasti ngobrolnya, karena banyak hal yang kita bahas hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap tonton terus Ngopi di Gajanan TV setiap jam 4:30 sore. Setiap hari gitu Ustadz ya. Dan jangan kemana-mana. Terima kasih juga buat Karita Malang. Terima kasih juga Ustadz Irsyad. Nanti kita ketemu lagi Ustadz ya. Sampai ketemu lagi di next episode. Tetap di Ngopi, ngobrol perkara Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.